Di komen ada yang menanyakan, apakah Mbak Yuni adalah pegawai kedutaan? Enggak, saya bukan pegawai kedutaan. Saya pegawainya memang ngoceh-ngoceh. Jadi tidak ada hubungannya dengan kedutaan. Kebetulan saya nganggur. Apakah saya pakai pin ini? Kalian tanyakan apakah saya itu sebuah kedutaan? Oh, karena pin ini juga dikiranya saya anggota DPR. Nggak bisa, saya nggak punya uang. Kalau jadi anggota DPR saya nggak punya ilmu. Saya pendidikannya cuma SD SMP, yaitu S2. Jadi itu sesuatu yang tidak mungkin kalau saya tuh bekerja di kedutaan, apalagi jadi DPRD. Sebenarnya mimpi sih, pingin diangkat, tapi nggak ada yang ngangkat. Makanya cuman pansos-pansos aja. Seringkali buat status dekengannya pusat. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Cita-cita sih pengen jadi anggota-anggota. Biarkan saya menjadi anggotanya pasukan semut saja ya. Itu sih informasinya untuk hari ini. Begitu ya. Bukan dari kedutaan. Cuman kebetulan Mbak Sophie dodolan ini. Terus Mbak Sophie telepon aku, Yun gelem apa ora Yun gawe iki Yun? Siap komandan. Oke. Akhirnya saya beli ini. Jadi jangan memberikan prasangka-prasangka yang buruk seolah-olah saya itu pegawai gitu loh Mbak. Aduh, jadi sejujurnya saya itu bukan pegawai sih, jadi malu saya itu. Aduh, dipaksa saya itu. Oh, mau dong jadi pegawai. Saya tuh mau jadi pegawai. Diangkat gitu. Ada partai yang mau mengangkat saya. Halo Pak Partai, mau dong diangkat jadi DPRD atau jadi anggota dewan gitu loh. Seneng rasa ngimpi dukur-dukur. Halo. Halo. Kenapa Mbak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya ada saudara kan, Miss. Jadi dia ikut agen-agen kayak gitu, katanya mau ke Kamboja. Jadi pas terbang di Kuala Namu di Medan, dia lari, Miss. Jadi pas lari kena tangkap. Jadi dia disekap kan, Miss. Jadi pihak agensinya itu jadi kayak rugi gitu, ditahan lah saudara saya ini kan, Miss. Jadi minta tebusan, kalau untuk dia sendiri bebas minta tebusan 2,700 kan, Miss. Tapi kami nggak ada duit, Miss, karena dia kan harapan satu-satunya keluarga juga kan, Miss. Jadi mama juga lagi sakit, makanya kayak mana ya, Miss, solusinya? Maksudnya gimana? Minta tebusan gimana? Kalau bukan, maksudnya tebusannya kalau misalnya dia mau lepas, kayak hitung ganti ongkos dia yang harusnya itu untuk dia sendiri, Miss. Jadi minta ganti tuh untuk dari orang itu minta 2.700.000 saja, katanya kayak gitu, Miss. Bisa aku telepon sama mereka? Medan? Hah? Bisa aku telepon sama mereka? Nggak bisa, nggak tahu di mana, Miss. Terus bagaimana kalau ngasih uangnya? Infonya dari abang saya, Miss. Jadi dia tuh bisa megang HP kalau dikasih waktu. Itu kayak ngabar-ngabarinya kami pakai bahasa kami, Miss. Iya, bagaimana saya percaya kalau dia disekap? Ada, Miss, apanya, Miss? Ininya dia ditahan memang, Miss. Iya, kan harus laporan sama polisi. Kalau sudah disekap itu aturannya udah melanggar peraturan dan kriminal. Ada bukti-buktinya? Iya. Dia maksudnya dia ditahan, jadi kayak orang itu nanti diberangkatkan di Batam ya? Sekarang posisi di Batam ya? Di Medan. Di Medan. Makanya, tapi nggak dikasih tahu di mananya, Miss. Jadi kayak karena ilegal, Miss. Di Medan kan negara sendiri, bagaimana itu ilegal? Dia ikut agen yang itu, Miss, yang nggak jelas itu. Ngerti posisi dia ada di mana sekarang? Di Medan, Miss, makanya lah mau minta tolong gitu kan, kayak mana caranya. Jadi kami nggak ada duit. Kalau mau dia mau bebas, kalau nggak dia dibawa ke Kamboja hari ini, kalau hari ini atau tanggal 1 kayak gitu. Disekap di Medan, makanya saya butuh paspornya. Gak ada. Ya, terus bagaimana bisa membantu? Apapun nggak ada, sayang. Yang lain bisa, Miss, kayak mana caranya? Ya, saya butuh paspor. Karena kalau paspor itu bisa mencekal orang untuk terbang ke luar negeri. Tapi kalau paspornya nggak ada, bagaimana saya bisa membantu?
Oh, Bukti disekapnya, alamat disekapnya di mana? Saya bisa laporkan sekarang. Tapi harus ada bukti. iya, Miss. Saya harus ada bukti ya. Oke, Miss. Oke, thank you. Teman-teman jangan berprasangka orang akan menipu. Ya boleh mengingatkan, tetapi tidak semua orang kan punya tujuan untuk menipu. Kemungkinan besar ya memang orang kecil itu sangat sedih sekali ya. Karena saya juga orang kecil, jadi kadang-kadang kita mengadu juga tidak dipercaya juga. Tetapi saya harus ada bukti konkret. Jadi saya kalau membantu, kalau nggak ada bukti ya nggak bisa dong saya ngomong. Padahal hari ini saya sudah cukup happy, sudah cukup seneng. Tidak ada lagi kabar tentang Kamboja. Saya lebih memilih untuk tidak memberikan kabar apapun tentang Kamboja karena itu bukan urusan saya. Saya membantu itu karena saya prihatin, itu aja sih. Saya lebih memilih untuk menjadi diri saya sendiri seperti hari ini. Konten-konten hari ini saya sangat bahagia sekali ya. Kita bisa bercanda dengan emak-emak, saya bisa bercanda dengan kalian semua. Tidak hanya air mata minta donasi, air mata minta donasi. Benar nggak sih? Jadi ini membuat suasana hati saya itu menjadi lebih bahagia lagi. Berbicara tentang cerita-cerita pekerja migran yang ada di luar negeri, cerita-cerita kehidupan kita yang ada di luar negeri. Jadi tidaklah hanya air mata saja. Di Kamboja sudah banyak menguras air mata saya secara pribadi. Dan trauma itu pastinya ada secara saya. Dan seperti yang saya katakan bahwa saya akan berhenti menolong orang lagi setelah Rizal dan Inal dipulangkan. Jadi saya memutuskan untuk membantu Inel dan juga Rizal. Setelah itu saya minta tolong, memohon sama kalian pengertiannya bahwa saya tidak akan ikut campur lagi masalah Kamboja. Jadi saya tidak mau lagi disangkut-sangkutkan lagi dengan Kamboja. Udah capek. Udah nggak mau. Miss Yuni udah nggak mau. Jadi konten-konten seperti ini yang membuat saya lebih sedih gitu loh. Karena kesalahan kalian lah, kalian tetap memaksakan diri untuk berangkat ke luar negeri. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi setelah Inel dari Sulawesi Utara pulang, setelah Rizal, almarhum Rizal Sampurna, jenazah almarhum Rizal Sampurna dipulangkan ke Indonesia dan sampai di rumah duka di Banyuwangi, Klatak, saya tidak akan membahas tentang Kamboja lagi. Karena itu bukan porsi saya. Saya hanya membantu semampunya dan ada limitnya juga. Saya akan kembali ke fitrah saya, ke kodam saya. Karena kodam saya adalah kodam-kodaman, kodang semut, kodang cece, kodang... Saya orang kecil, saya akan kembali. Saya tidak ingin lagi ikut campur tentang Kamboja. Jika kalian masih ingin memaksakan diri untuk berangkat ke sana, silahkan. Tidak ada hubungannya dengan saya dan saya tidak dirugikan dengan keberangkatan kalian. Paham ya, nyampe di sini ya. Itu aja dari saya mungkin hari ini teman-teman. Terima kasih sekali yang sudah stay tune, sudah komen-komen, sudah memberikan motivasi-motivasi yang membuat saya wow, keren banget. Kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan sampai ketemu lagi mungkin nanti malam teman-teman. Bye-bye.